guys, balik lagi sama kita di video Taiwan Day 2, yeay! Jadi hari ini rencananya kita akan pergi ke Seven dan Chufen, tapi karena salah naik bus jadinya kita nyasar. Jadilah kita stop di tengah jalan dan mulai survival mode buat cara balik ke kota. Akhirnya hari kedua ini kita pakai untuk explore daerah-daerah di dalam kota Taipei aja. Mulai dari nge-mall, hunting boba, sampai explore night market di Taipei. Kita juga jadi harus susun ulang itinerary kita selama beberapa hari ke depan. Ya udahlah ya, namanya juga jalan-jalan. Hari ini kita nikmatin aja slow living di Taipei. Oke, kita udah sampai ke destinasi pertama kita di hari kedua. Tempat ini famous banget dan selalu muncul di IG atau TikTok kalau kita search makanan apa yang paling harus kita coba di Taipei. Yes, nama tempatnya Fuhang Soy Milk. Walau panjang, tapi kita antri cuma sekitar 15 menit aja, lumayan cepat juga geraknya. Pagi-pagi aja antrinya udah sepanjang ini, dan pas pulang antrinya lebih panjang lagi. Padahal kita datang masih jam 8.30. Di sini kita pesen signature thick bread, egg pancake, dan hot soy milk. Paling the best adalah cakwenya, karena teksturnya itu beda dari yang di Indo. Di sini tuh lebih garing dan gak terlalu chewy ya. Sisanya menurut aku sih be aja. Aku nggak gitu rekomen sih kalau harus antri 30 menit sampai 1 jam karena menurut kita masih banyak tempat makan dengan menu serupa yang rasanya mirip dan gak seantri ini. Tapi kalau pertama kali kalian ke Taipei dan penasaran sama Fuhang Soy Milk ini, aku rekomendasiin untuk datang lebih pagi. Mereka udah buka kok dari jam 5.30. Lanjut. Rencana kita sebenarnya setelah sarapan pergi ke Seven Waterfall, tapi di sini kita salah naik bus dan turun di daerah yang namanya Muza. Nah ini nih detik-detik kita nyasar. Jadi busnya itu masuk ke terowongan yang panjang banget, tahu-tahu pas keluar udah diantah-berantah. Akhirnya kita menghibur diri dengan beli kopi dari Luisa Coffee dan ternyata kopinya enak. Luisa Coffee ini cabangnya banyak banget di Taipei. Sepanjang kita di Taiwan, kita lebih banyak nemu Luisa Coffee daripada Starbucks di sini. Ini kita pesen specialty coffee latte yang direkomendasiin sama baristanya. Latte-nya ini tipikal yang punya hint manis gitu walau nggak pakai gula. Pokoknya enak deh, cobain. Lanjut akhirnya kita naik taksi balik ke kota dan main-main dulu di Taan Park. Tamannya besar dan rindang banget, cocok buat healing. Kalau di Taan Park ini sebenarnya lebih direkomend datang di musim semi atau gugur, yaitu sekitar bulan April dan November. Bulan Oktober tahun 2024 ini kayaknya masih peralihan antara musim panas dan musim gugur. Jadi suhu udaranya masih mirip-mirip lah sama Jakarta. Dan belum ada tuh pemandangan daun-daun gugur yang warna kuning atau merah. Ada tupai juga, lucu ya? Di Taan Park ini kita banyak banget foto-foto, pohonnya itu berbunga pink gitu, jadi bagus deh. Tapi karena tiba-tiba turun hujan yang lumayan lebat, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke tempat lain. Oh iya ada tips, jadi kalau kalian naik taksi di Taiwan, better kalian cari dulu alamatnya dalam bahasa Mandarin ya. Karena even kalian sebutin nama tempat atau tulisan alfabetnya, ada beberapa drivernya yang nggak ngerti. Sekilas kita lewatin juga NTU Sport Field deket Taan Park. Gak jauh dari situ, kita nyebrang dikit dan ketemu satu restoran yang muncul di rekomendasi makanan di Taipei, yaitu Fengcheng Cantonese Restaurant. Ini yang datang rata-rata orang lokal ya, dan menunya benar-benar bahasa Mandarin aja. Di sini kita makan roasted duck rice, dan di sini banyak dan tebal banget bebeknya. Harganya juga tergolong murah ya, mungkin karena deket NTU Sport Field, jadi banyak mahasiswa yang datang untuk makan di sini. Sekarang kita OTW ke daerah Chongshan District via MRT. Kalau lihat di Maps, kayaknya sih daerah ini lumayan trendy dan banyak cafe, plus shopping district juga.
Mau lanjut hunting bubble tea, kita nemu Cremia nih di Chongsan MRT. Akhirnya beli dulu yang rasa honeydew. Enaknya nggak usah ditanya. BTW Cremia ini es krim yang terkenal di Jepang. Dulu pas di Jepang aku cobain yang rasa vanilanya. Tapi menurut aku rasa honeydew ini lebih enak dari yang vanila ya. Core-nya pun juga unik. Rasa dan teksturnya tuh kayak kue kering lidah kucing dan somehow ini cocok banget dimakan sama es krimnya. Wow, bapaknya masih sibuk makan es krimnya. Sampai di Chongsan District kita lanjut hunting bubble tea di Soma. Soma ini lumayan viral ya di Taiwan. Di depan tokonya ada Soma to go dalam vending machine. Tapi tentunya kita kemari buat cobain minuman yang fresh baru buat di sini ya. Lihat deh, menunya selain ada di depan kasir, mereka taruh juga dalam bentuk kotak-kotak kayu lucu kayak gini. Menarik banget ya, jadi pengen cobain semua deh. Kita order yang pear with rock sugar golden tea. Seperti biasa, bubble tea di sini tuh enak dan gak gitu manis ya. Tapi kalau kalian mau coba ke Soma ini, teman aku tuh ada rekomendasi yang rasa white almond milk tea. Sayangnya kita udah keburu beli rasa lain sebelum diinfo rekomendasi ini. Nah, kita jalan-jalan sekitar daerah Chongsan dulu ya. Ada beberapa mall kecil sih di sini. Kita masuk keluar karena nggak banyak yang menarik perhatian kita. Dan sepanjang hari ini hujan gerimis terus dong. Jujur di sini kita nggak tahu ya mau kemana lagi. Akhirnya kita cari referensi di TikTok dan ada rekomendasi belanja murah di Wufanpu. Tapi setelah sampai di sini kita kayak nggak terlalu tertarik ya. Mungkin karena tujuan trip kita di Taiwan ini bukan buat belanja kali ya. Setelah keliling-keliling, kita putuskan untuk berteduh dulu karena di luar mulai hujan lagi. Dan akhirnya kita sampai ke Taipei 101. Sekalian ada restoran yang mau kita datengin di sini. Ini U-Bike yang tersebar di jalan-jalan di Taiwan. Banyak banget dan kayaknya turis bisa pakai juga. Cuma karena aku nggak bisa naik sepeda, jadi kita skip aja ya naik sepedanya. Taipei 101 ini adalah gedung tertinggi di Taipei dan ada ruang observatorinya juga buat lihat kota Taiwan dari atas. Tapi di trip ini kita nggak ke ruang observatorinya dulu ya. Nanti next trip kalau kita kesini lagi pasti kita sempetin buat lihat Taipei dari atas. Ini dia TWSE, Stock Exchange-nya Taiwan. Nah, kalau di lantai bawah Taipei 101 isinya kayak mall gitu. Nah, ini dia restoran yang aku maksud tadi, The OG Tin Tai Fung. Cabang Tin Tai Fung di sini paling rame se-Taipei. Ini aja kita antri sampai 30 menit padahal bukan jam makan. Masuk ke dalam diantar Oli. Karena spesialitinya Din Tai Fung adalah Xiaolong Pao, jadi di tiap meja ada tata cara buat makan Xiaolong Pao-nya. Nah, ini aku tunjukin ya cara makan Xiaolong Pao.
Jadi untuk xiaolong pao yang pertama itu direkomend untuk dimakan tanpa ada tambahan apa-apa. Jadi kita sobek kulitnya dulu sampai keluar airnya, kemudian kita hirup airnya, baru kita makan xiaolong pao-nya. Nah, ini bapaknya lagi contohin nih makan xiaolong pao yang kedua. Jadi direkomend untuk ditambah dengan cuka, kecap asin dan jahe. Lalu caranya sama, jadi disobek bagian kulitnya sampai airnya keluar, kemudian dihirup airnya baru dimakan xiaolong pao-nya. The best di sini menurut kita adalah pork chop fried rice-nya karena dagingnya itu tebal dan lembut banget. Kalau nasi gorengnya sih mirip-mirip aja sama di Indo ya, cuma di sini lebih sedikit nggak asin aja. Abis makan kita lanjut jalan-jalan di dalam Taipei 101 dan mall-mall sekitar Taipei 101. Di Taiwan ini lumayan banyak banget toko-toko brand Jepang ya, kayak Uniqlo, Jiu, ABC Mart, Donki, dan lain-lain. Kita juga beberapa kali ketemu turis Jepang di sini. Ya, walaupun lebih sering ketemu TKI-TKI Indo yang lagi ngobrol pakai bahasa Jawa. Sebenarnya kalau kita datang bulan-bulan November atau Desember mungkin bakal lebih perfect lagi weathernya. Apalagi suasana akhir tahun biasa udah mulai banyak dekorasi Natal di jalan-jalan. Saatnya makan malam kita explore night market lainnya yaitu Rauhe Night Market. Rauhe ini adalah salah satu night market terbesar di Taipei dan banyak resto rekomendasi Michelin di sini. Ini di pintu masuk Rauhe Night Market aja kita langsung disambut salah satu kuliner rekomendasi Michelin yaitu pao viral yang masaknya ditempel di tungku ini. Ini rasanya enak dan smoky banget. Kalau pertama kali kemari wajib sih makan ini. Dan makan paunya ini harus pas panas ya karena kalau udah dingin dia jadi keras dan gak enak lagi. Night Market Rauhe ini panjang dan banyak banget food stall-nya. Kita sampai bingung mau coba apa aja karena kapasitas perut kita nggak mungkin nampung semua ini. Ini ada sosis yang digulung kulit ayam. Nyesel banget kita nggak sempat coba ini. Ada makanan yang unik-unik juga, yang kita bahkan nggak tahu ini daging apa dan masakan apa. Ini jagung bakarnya kayak super menarik deh. Next time ke Taipei harus coba ini sih. Lanjut kita cobain lu roufan dan pork ribs herbal soup. Untuk pork herbal soupnya aku suka sih rasanya manis herbal gitu. Langsung berasa sehat banget makan ini. Untuk lu roufannya menurut bapaknya sih ini biasa aja ya dibanding sama beberapa lu roufan yang akan kita coba di hari-hari berikutnya. Okonomiyaki ini juga viral banget di TikTok. Sayang kita nggak sempet coba. Abis makan asin ada yang kurang nih kalau belum minum manis. Kita cobain papaya milk. Papaya milk ini salah satu minuman yang kayaknya khas banget di Taiwan ya. Karena pasti ada di setiap night market di sini. Menurut aku papaya milk di sini tuh lebih fresh ya daripada yang beli di Family Mart atau di 7-Eleven. Nah, kira-kira begini nih kondisi night market di Taiwan. Gak cuma makanan dan minuman aja, tapi ada juga booth-booth untuk mainannya ya, kayak di pasar malam di Indo.
Di sini banyak juga jual baju dan barang-barang lucu yang bisa kita beli buat jadi oleh-oleh. Puas banget sih ngiterin Rauhe Market ini, bener-bener night market yang paling lengkap menurut kita selama trip di Taiwan ini. Gak cukup satu night market nih ternyata, kita lanjut lagi dong ke Ningxia Night Market. Ningxia Night Market ini jauh lebih kecil ya daripada Rauhe, tapi jujur ini night market paling worth to visit sih buat kulineran. Ini stall pertama yang menarik perhatian kita karena lumayan antri. Kayaknya sih jual semacam melon pan atau bolo ban. Aku nggak yakin karena kita nggak sempet cobain ini. Nah ini kita coba crispy pork dan ini the best of the best yang paling aku suka sih. Dagingnya itu juicy dan renyah banget. Lihat nih, kita nungguin orangnya potongin sampai ngiler banget. Porsinya untuk ukuran kecil udah cukup buat kita. Nggak usah terlalu banyak karena kita masih mau coba makanan lain di sini. Mereka bumbuin dagingnya tapi nggak sampai over sih rasanya, pas aja. Lanjut kita cari-cari makanan apa lagi ya sebelum balik ke hotel. Nah, kalau ini sekalian pancake best of the best menurut Bapak Kek. Isi dalamnya itu sebenarnya cuma telur dan sayuran. Tapi olesan bumbunya itu tuh manis dan gurih banget, jadi enak banget sih. Oke, inilah perjalanan kita di hari kedua di Taiwan yang isinya cuma makan aja. Stay tune terus buat video berikutnya ya.